Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Fitratul Ihsan, kelompok 1, membahas tentang Khawarij. Sebelum kita mengetahui membahas tentang asal mulanya, lebih baik kita mengetahui apa arti Khawarij. Khawarij berasal dari bahasa Arab kharaja yang berarti keluar, muncul, timbul, ataupun memberontak. Khawarij merupakan orang yang meninggalkan atau suatu sekte atau kelompok aliran pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar meninggalkan barisan karena tidak sepakat terhadap Ali yang menerima tahkim dalam perang Siffin pada tahun 37 Hijriah 698 Masehi dengan kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan. Kelompok Khawarij pada mulanya memenang Ali dan pasukannya pada pihak yang benar karena Ali merupakan khalifah yang sah telah dibaiat mayoritas umat Islam. Sementara Muawiyah berada pada pihak yang salah karena memberontak kepada khalifah yang sah. Setelah adanya penolakan tersebut, Muawiyah segera menghimpun pasukannya untuk melakukan peperangan kepada pasukan Ali. Terjadilah peperangan Siffin pada tahun 37 Hijriah 658 Masehi. Dalam peperangan ini, tentara Ali berhasil hampir memperoleh kemenangan, yaitu berhasil mendesak tentara Muawiyah. Melihat pasukannya yang mundur, Amr bin Ash, panglima tertinggi pasukan Muawiyah, memerintahkan pasukannya untuk mengangkat tinggi-tinggi Al-Quran dengan ujung tombaknya sambil berkata, Al-Quranlah yang akan menjadi hakim di antara kita. Marilah kita bertahkim dengan kitabullah. Kemudian Ali mendapat desakan dari pemimpin-pemimpin pasukannya untuk menerima ajakan tersebut sehingga Ali pun tidak bisa berbuat apa-apa selain mengabulkan permintaannya untuk menerima ajakan tersebut. Pihak Ali hampir memperoleh kemenangan pada peperangan itu, tetapi karena Ali menerima tipu daya licik ajakan damai Muawiyah, kemenangan yang hampir diraih itu menjadi hangus. Akibatnya, Khalifah Ali diturunkan dari jabatannya sebagai khalifah dan kemudian digantikan oleh Muawiyah yang membuat kelompok Khawarij merasa kecewa dengan keputusan Ali bin Abi Thalib. Kaum ini dinamakan Khawarij, kaum yang keluar dan memisahkan diri dari pasukan Ali, yang menimbulkan persoalan politik menjadi soal kepercayaan. Mereka menuduh Khalifah Ali lebih percaya kepada putusan musuh daripada putusan Allah, yaitu menerima tahkim yang menjadi sebab perbedaannya pendapat. Setelah menerima kerugian tersebut, sebagian pengikutnya keluar dari golongan Ali dan menamakan diri mereka golongan Khawarij, yang merupakan sekte pertama dalam Islam. Adapun sekte tersebut, yang pertama, kaum Al-Muhakkimah, yang merupakan generasi pertama dan terdiri dari pengikut Ali dalam perang Siffin. Mereka kemudian keluar dari barisan Ali dan berkumpul di Harurah dekat Kufah untuk menyusun kekuatan guna melakukan pemberontakan terhadap Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, Al-Azarikah merupakan pendiri dari Abi Rashid Nai bin Al-Azraq. Menurut para ahli sekte
ini dikenal dengan paling ekstrem dan radikal daripada sekte lainnya. Hal ini ditandai dengan penggunaan kata musyrik bagi orang yang melakukan dosa besar, sedangkan sekte lain hanya menggunakan kata kafir. Kata musyrik dalam Islam merupakan dosa yang paling besar, melebihi dosa kafir. Yang ketiga, Al-Najdah. Nama sekte ini berasal dari nama pemimpinnya, Najdah bin Amir al-Hanafi. Sekte ini merupakan sepaham dengan Al-Azarikah karena mereka tidak setuju dengan kata musyrik yang diberikan kepada orang yang tidak mengikuti paham Al-Azarikah, dan halal dibunuhnya perempuan dan anak-anak orang Islam yang tidak sepaham dengannya. Yang keempat, Al-Ajaridah, pengikut Abdul Karim bin Ajrat. Mereka merupakan kewajiban tetapi kebajikan. Menurut mereka hijrah itu bukan kewajiban tetapi kebajikan, sehingga bila pengikutnya tinggal di luar kekuasaan, mereka tidak dianggap kafir. Yang kelima, Al-Sufriyah. Pemimpin golongan ini ialah Ziyad bin Al-Asfar. Dalam paham mereka dekat sama dengan golongan Al-Azarikah. Sekte ini adalah pengikut Ziyad bin Al-Asfar yang melakukan dosa besar kenakan had sebagaimana yang telah ditentukan oleh Allah, seperti pencuri, pezina dan sebagainya. Sedangkan pelaku dosa besar yang tidak ada hadnya maka disebut kafir. Namun demikian ada yang berpendapat bahwa pelaku dosa besar yang tidak ada hadnya tidak boleh dikafirkan kecuali atas keputusan hakim. Yang keenam, Al-Ibadiyah. Aliran ini dipimpin oleh Abdullah bin Ibad, merupakan penganut paham Khawarij yang paling moderat, luas serta paling dekat dengan paham Sunni, sehingga aliran ini masih bertahan sampai sekarang. Adapun beberapa pendapat mereka yaitu, yang pertama, orang Islam yang berbeda paham dengan mereka bukan orang musyrik tapi juga bukan orang mukmin. Mereka menamakan dengan orang kafir, akan tetapi bukan kafir dalam keyakinan, karena orang tersebut tidak mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, haram memerangi orang yang tidak sepaham dengan aliran Ibadiyah, dan wilayah mereka adalah wilayah tauhid dan Islam, kecuali wilayah pasukan tentara pemerintah. Akan tetapi mereka menyembunyikan pendapat itu. Yang ketiga, harta rampasan dari kaum muslimin yang menjadi lawan mereka haram diambil, kecuali kuda, senjata, dan perlengkapan lainnya. Sedangkan emas atau perak harus dikembalikan. Yang keempat, orang yang berbeda pendapat dengan Ibadiyah dapat menjadikan saksi dalam suatu perkara, boleh menikahi mereka, serta saling mewarisi antara mereka, dan pengurus Khawarij lainnya tetap berlaku. Tindakan kelompok Khawarij di atas telah merisaukan hati semua umat Islam saat itu, sebab dengan cap kafir yang diberikan salah satu sekte tertentu Khawarij, jiwa seorang harus melayang. Meskipun oleh subsekte yang lain, orang yang bersangkutan masih dikategorikan sebagai mukmin, sehingga dikatakan bahwa jiwa seorang Yahudi atau Majusi masih lebih berharga dibandingkan dengan jiwa seorang mukmin. Meskipun demikian, ada sekte Khawarij yang agak lunak, yaitu sekte Najdiyah dan Ibadiyah. Keduanya membedakan antara kafir nikmat dan kafir agama. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Selanjutnya saya serahkan kepada materi kedua, Dedi Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi dari rekan kelompok saya, yaitu Aidil Fitratul Ihsan. Selanjutnya kita bahas tentang prinsip-prinsip Khawarij beserta ciri-ciri kaum Khawarij itu sendiri.
Yang pertama yaitu prinsip-prinsip Khawarij. Prinsip Khawarij salah satunya persamaan pandangan mengenai kepemimpinan. Pada saat itu mereka sepakat bahwa khalifah diserahkan kepada rakyat untuk memilihnya dan tidak ada keharusan dari kabilah atau keturunan mereka seperti Quraisy atau keturunan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, prinsipnya yaitu persamaan pandangan yang berkenaan dengan akidah. Mereka berpendapat bahwa mengamalkan perintah-perintah agama adalah bagian dari sebuah keimanan. Adapun ciri-ciri Khawarij, salah satunya sifat-sifat Khawarij itu kadangkala dan tidak mendalamnya mereka tentang mendalami masalah-masalah yang mereka hadapi, serta tidak jauhnya pandangan mereka dalam menilai hasil-hasil dan akibat dari perbuatan-perbuatan yang hendak mereka kerjakan. Seterusnya, ciri-ciri mereka yaitu mereka sangat keras dan berlebih-lebihan dalam beribadah. Contohnya dari riwayat Ibnu Abbas ketika datang kepada Khalid melihat kening mereka luka-luka karena sujud mereka sangat lama dan mereka gemar dan siap untuk beribadah. Ciri-ciri berikutnya yaitu Khawarij memiliki sifat berani dan suka berperang serta menganggap rendah tentang kehidupan dunia ini untuk mempertahankan pendapat dan prinsip yang mereka anut. Yang keempat, Khawarij memiliki sifat anarkim dan kesukaan mereka memberontak serta menimbulkan kegoncangan dan tidak mematuhi peraturan dan tata tertib. Baik, itu saja pembahasan dari prinsip serta ciri-ciri Khawarij. Selanjutnya akan dilanjutkan lagi oleh rekan saya yaitu Alfi Saharin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi kami yaitu tentang karakter-karakter Khawarij. Karakter Khawarij yang pertama ialah suka mencela dan menganggap sesat. Sifat yang paling nampak dari Khawarij adalah suka mencela terhadap Aimmatul Huda yaitu para imam. Menganggap mereka sesat dan menghukum atas mereka sebagian orang-orang yang sudah keluar dari keadilan dan kebenaran. Sifat ini jelas tercermin dalam pendirian Dzulkhuwaisirah terhadap Rasulullah SAW dengan perkataannya, "Faqala ya Rasulullah a'dilu," yaitu dengan arti wahai Rasulullah bersikap adillah. Dzulkhuwaisirah telah menganggap dirinya lebih warak daripada Rasulullah dan menghukumi Rasulullah SAW sebagai orang yang curang dan tidak adil dalam pembagian. Sifat yang demikian ini selalu menyertai sepanjang sejarah. Hal itu mempunyai efek yang sangat buruk dalam hukum dan amal sebagai konsekuensinya. Berkata Ibnu Taimiyah tentang Khawarij, inti kesesatan mereka adalah keyakinan. Mereka berkenan dengan Aimmatul Huda, yaitu para imam yang mendapat petunjuk, dan jamaah muslimin, yaitu bahwa Aimmatul Huda dan jamaah muslimin semuanya sesat. Pendapat ini kemudian diambil oleh orang-orang yang keluar dari sunnah, seperti Rafidah dan yang lainnya. Mereka mengkategorikan apa yang mereka pandang kezaliman ke dalam kekufuran. Yang kedua, tentang karakter Khawarij yaitu berprasangka buruk atau suzon. Ini adalah sifat Khawarij lainnya yang tampak dalam hukum sahih mereka Dzulkhuwaisirah. Si pandir dengan tuduhannya bahwa Rasulullah SAW tidak ikhlas
dengan berkata, "Wallahi inna hadhihi lakismatu ma adala fiha wa ma azida fiha wajhullah." Demi Allah, sesungguhnya ini adalah suatu pembagian yang tidak adil dan tidak dikehendaki dalamnya wajah Allah. Dzulkhuwaisirah ketika melihat Rasulullah SAW membagi harta kepada orang-orang kaya, bukan kepada orang-orang miskin, ia tidak menerimanya dengan prasangka yang baik di atas pembagian tersebut. Ini adalah sesuatu yang mengherankan. Kalaulah tidak ada alasan selain pelaku pembagian itu adalah Rasulullah SAW, cukuplah hal itu mendorong untuk berbaik sangka. Akan tetapi Dzulkhuwaisirah enggan untuk itu dan berburuk sangka disebabkan jiwanya yang sakit. Lalu ia berusaha menutupi alasan ini dengan keadilan. Yang demikian ini mengundang tertawanya iblis dan terjebak dalam perangkapnya. Karakter Khawarij yang ketiga ialah berlebihan dalam beribadah. Sifat ini telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Yahrudu qaumun min ummati yaqra'una al-Qur'ana laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai'in wala salatukum ila salatihim bisyai'in wala syiyamukum ila syiyamihim bisyai'in." Yang dengan arti akan muncul suatu kaum dari umatku yang membaca Al-Quran yang mana bacaan kalian tidaklah sebanding dengan bacaan mereka sedikit pun. Tidak pula solat kalian sebanding dengan salat mereka sedikit pun, dan tidak pula puasa kalian sebanding dengan puasa mereka sedikit pun. Dan dengan puasa mereka berlebihan dalam ibadah berupa puasa, solat, zikir, dan tilawah Al-Quran merupakan perkara yang masyhur di kalangan orang-orang Khawarij. Dalam Fathu Al-Bari halaman 283 disebutkan, mereka Khawarij dikenal sebagai qurra, yaitu ahli membaca Al-Quran karena besarnya kesungguhan mereka dalam tilawah dan ibadah. Akan tetapi mereka suka mentakwil Al-Quran dengan takwil yang menyimpang dari maksud yang sebenarnya. Mereka lebih mengutamakan pendapatnya, berlebih-lebihan dalam zuhud dan khusyuk, dan lain sebagainya. Baiklah, terima kasih. Itulah penjelasan saya tentang karakter-karakter Khawarij. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.